Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan. LPTK saya berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 241056600287. Dan saya berasal dari SMK Al-Mutadin Kota Bekasi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang, selamat datang kembali di pelajaran K3LH ya bersama saya Pak Agung Setiawan kayak begitu ya. Untuk ketua kelas silakan kita sebelum memulai pelajaran berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Sehat semua? Iya. Masih semangat buat belajar? Oke, kalau gitu Bapak absen dulu ya. Syaira ada? Syaira gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semangat? Mutia ada? Iya. Mutia gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Alia ada? Hadir. Oke. Kamu gimana kabarnya? Oke. Masih semangat? Masih. Tegar? Oke. Semangat sekali kamu, Tegar. Iya, luar biasa. Natasha? Oke. Kamu gimana hari ini? Masih semangat? Harus ya. Nah, Rizky Farhan ada? Oke. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah. Semangat kan? Semangat lah, harus ya. Bayu. Oke, Bayu. Bayu gimana kabar kamu? Baik. Iya, alhamdulillah semangat. Fahri. Oke, Fahri senyum mulu. Ada apa? Semangat kan? Oh iyalah, udah senyum-senyum gitu harus semangat gitu ya. Erpan. Iya, Erpan gimana kabar kamu? Alhamdulillah. Luar biasa nggak? Iya, tetap semangat. Fajril. Oke. Fajril, kamu kenapa kupingnya? Oh, sakit, tapi masih bisa menjalani. Oke ya, nggak apa-apa ya. Atiani. Oke. Kamu gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah ya. Kita tetap semangat. Satu lagi, Saida. Oke. Gimana kabar kamu, Saida? Oke, ya saya udah tanya semuanya. Alhamdulillah ya, semuanya semangat, semuanya sehat. Kita mulai nanti pembelajarannya. Ya, saya ingin mengajak ya kita semua untuk menyadari bahwa pelajaran K3LH ini adalah pelajaran ketika kita berada di teknik, ya khususnya teknik elektronika industri. Ini adalah pembelajaran yang sangat penting. Kenapa? Karena di sini banyak yang akan bekerja dengan ranah-ranah yang memiliki potensi bahaya. Namun sebelum kita mulai, kita mau pemanasan dulu biar fokus ya. Misalnya kita ice breaking dengan cara saya suruh kalian tarik napas, semuanya tarik napas. Tahan, tahan, tahan. Buang. Ya, biar kita rileks. Tahan, tarik lagi. Buang. Jadi ngantuk nggak? Nah, kalau biar nggak ngantuk berdiri dulu ya, berdiri dulu. Kita tes fokus ya. Angkat tangan sebelah kanan ya. Terus belokin ke kiri. Kiri ya, kiri gini, kiri ya kan, harus tangan ke kiri ya. Kemudian kita goyangkan pinggul kita ke kiri juga. Nah, 1 2 3. Gantian sebelah kanan ya. Geser ke kanan ya, terus goyangkan pinggul ke kanan. 1 2 3 4. Oke ya, silakan duduk kembali. Tujuan pembelajaran bisa dilihat dan dibaca bersama-sama gitu ya, bahwa
eh, kalian ketika sudah selesai mempelajari K3LH ini, khususnya pada pertemuan hari ini, kita berharap kalian itu punya pengertian tentang apa itu K3LH, kayak begitu ya. Pentingnya K3LH di lingkungan kerja, dan juga kalian memiliki percaya diri terhadap manajemen diri, ya, manajemen keselamatan kalian. Kemudian mengidentifikasi minimal 5 potensi bahaya dan resiko yang ada di lingkungan, ya, di lingkungan apa? Bengkel kita ini kan kita berada di lab gitu ya, lab workshop di Teknik Elektronika Industri SMK Al Mu'tadin, kayak begitu ya. Kemudian ini juga merupakan laboratorium tempat kalian praktek, kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar waktu, tapi tempat kalian praktek. Terus nanti di sini saya sediakan ada alat pelindung diri, ya, mulai dari masker, kacamata, dan juga sarung tangan yang akan kalian pergunakan ketika kalian melakukan penyolderan, ya, karena teknik elektronika pasti yang namanya jurusan tersebut itu pasti nyolder, kayak begitu. Nah, kemudian nanti kita akan merancang sebuah proyek kampanye K3LH, ya, berupa poster yang sebenarnya udah Bapak informasikan di minggu sebelumnya gitu ya, untuk dibawa dan dianalisis, nanti dipresentasikan, kayak begitu ya, dengan kelompok yang nanti akan kita bentuk. Ini adalah tanggap darurat bencana ketika banjir di Jakarta, atau gempa, ataupun tsunami, ataupun kebakaran. Nah, ini bisa kita pelajari di sini, ya, kita sama-sama tonton. Ya, itu untuk video tentang K3 gitu ya. Yang salah satunya adalah mitigasi bencana. Karena di dalam K3 sendiri, ya, kita bicara tentang keamanan, keselamatan, kesehatan, itu dimulai dari mitigasi, ya, pencegahan. Jangan sampai terjadi. Kalau terjadi gimana? Nah, itu nanti ada penanganannya. Nah, tadi kalau dilihat bagaimana kalau ada api, kita tangani. Kemudian bagaimana kalau terjadi gempa, kita tangani. Bagaimana ketika ada luka, kita akan tangani. Bahkan ketika gempa, kita harus tahu titik kumpul dan tempat yang safety itu di mana, ya. Itu setiap bulan K3 itu diperingati untuk kita bisa simulasi. Nah, untuk itu penting banget buat para pekerja khususnya di bidang teknik itu mengetahui prosedur-prosedur dari keselamatan. Nah, saya mau tanya, ya, di sini ada yang pernah kena luka? Nah, misalnya Pak Jril, kamu luka, kenapa Pak Jril, ya, pernah ke baret? Pernah. Kalau yang lain pernah? Pernah. Itu sakit nggak? Ya, rasanya nggak enak kan? Nah, kalau nggak enak kayak begitu, berarti siapa juga yang mau kena luka, kayak begitu. Syaira mungkin pernah jatuh nggak? Enak nggak kalau jatuh? Kepleset apa karena ada sesuatu? Kenapa? Kesandung. Oh, pernah kena solder. Iya, boleh. Itu juga kan bahaya, kayak begitu ya. Kalau kalau misalnya kita terluka, itu namanya kecelakaan. Walaupun ringan, tetap dinamakan kecelakaan. Nanti ada yang namanya APD, alat pelindung diri. Ketika kita mau mitigasi, kita butuh alat. Nah, alat tersebut bisa kita gunakan untuk menghindari dari bahaya-bahaya tadi. Misalnya tergores, luka gitu ya, jatuh, ataupun bisa jadi bukan karena kita, tapi memang karena keadaan bencana, kayak begitu ya. Biar Bapak terangin dulu materinya, supaya nanti kecelakaan seperti yang ada di dalam tempat kerja ini itu bisa kita hindari, kayak begitu ya. Nah, K3LH sendiri itu singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan
hidup. Ini adalah konsep yang penting untuk melindungi pekerja dari bahaya dan resiko di tempat kerja serta menjaga kelestarian lingkungan. Penerapan ketiga hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Ya, nah sekarang kalau misalnya mau terjadi bencana atau semua yang terjadi itu kita bisa cegah, nah ini adalah tujuan dari penerapan K3LH, di mana pertama adalah mencegah kecelakaan kerja. Ini adalah prioritas, ya, prioritas dari K3LH itu sendiri, di mana ini adalah tujuan yang utama untuk mencegah kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan cedera, terus penyakit, kemudian yang paling nggak kita inginkan yaitu adalah kematian, ya. Nggak ada orang yang mau meninggal secara tiba-tiba gitu ya, apalagi di tempat kerja. Dengan menerapkan standar dan prosedur yang nantinya kita akan memanajemen resiko kecelakaan, dan ini juga dapat mengurangi secara signifikan dari bahaya-bahaya atau potensi-potensi bahaya yang ada. Dua, menjaga kesehatan dari pekerjanya. Ya, ketika kalian nanti kerja, ketika udah di dunia industri ya, menjadi seorang karyawan atau pekerja, ini juga melindungi hak kalian untuk sehat gitu ya. Karena apa? Karena kita bekerja bukan untuk sakit ya. Kita bekerja untuk mencari penghidupan ya. Dan juga berkarya ya begitu. Nah, dengan tujuan yang kedua ini adalah menjaga kesehatan pekerja dengan cara apa? Dengan cara mengidentifikasi dan juga mengendalikan faktor-faktor berbahaya di tempat kerja. Hal ini termasuk di dalamnya adalah bagaimana tempat kerja ini dipastiin kualitasnya. Kualitas apanya? Kualitas udara, kemudian lingkungan juga yang baik dari dan tidak tercemar atau terpapar gitu ya. Terpapar apa? Bahan kimia ataupun bahan berbahaya. Dan yang nggak kalah pentingnya, ketika yang namanya industri pasti memiliki limbah ya, dan juga kita jangan sampai kita limbahnya itu melukai diri kita, apalagi di tempat kerja itu belum tahu kita mau kerja sampai berapa tahun, bahkan sampai pensiun. Nah, yang ketiga, selain dari menjaga kesehatan pekerja, ini juga melindungi lingkungan hidup ya, karena kita hidup di bumi sama-sama bareng-bareng gitu ya. Buminya cuma satu, tapi manusianya ada banyak kayak begitu ya. Punya kewajiban saling mengingatkan kayak begitu. Nah, kita akan ingatkan. Nah, untuk itu ya, Bapak ingin kalian berdiskusi tentang materi yang Bapak sudah sampaikan ini gitu ya. Silakan dibentuk kelompok ya, kelompoknya 4 orang saja, jadi kita punya 4 kelompok kayak begitu. Nah, jadi 4 kelompoknya ini silakan dari yang depan ini bisa geser ke belakang, kemudian ini juga 4 bisa diputar ke belakang, yang belakang juga nanti bisa diputar ke belakang lagi, sehingga jadi bisa 4-4 ya. Silakan. Kemudian ketua kelompoknya silakan dipilih sendiri, dan ini silakan diambil ya, satu kelompok satu ya, satu kelompok satu ya, diputar aja ya, diputar aja, dijawab soalnya ya. Soalnya apa? Soalnya adalah ini ya, soalnya adalah ini ya, eksplorasi mandiri tentang eh, bagaimana K3 ini bisa ada di sekolah dan di lingkungannya masing-masing gitu ya. Silakan ditulis nama kelompoknya, boleh nama kelompok apapun gitu ya, yang mencerminkan kalian, kemudian anggotanya siapa saja ditulis ya.
Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Bapak keliling sambil menilai bagaimana cara kerja kelompok kalian ya. Silakan dibuka gawainya atau handphonenya untuk bisa mencari informasi dan menjawab pertanyaan di depan ya atau di kertas kalian. Menurut pemahaman kelompok kalian atau kelompok yang sudah dibentuk ini, itu apa itu K3LH dari video yang tadi sudah kita tonton, kemudian juga dari paparan materi yang sudah saya sampaikan. Dan mengapa K3 itu sangat penting untuk kalian dan juga sebagai siswa SMK di SMK Almu tadi gitu ya. Silakan ya. Boleh. Boleh bergantian nulisnya, boleh ya, boleh. Nanti saya beri waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya, tergantung dari pemahaman kelompok masing-masing ya. Yang ini kelompok berapa? Kelompok 3, Pak. Oke, kelompok 3. Ini kelompok 4, Pak. 4. Oke, kelompok 4. Semangat kelompok 4 ya. Oke, Pak. Udah ketemu berapa? Oke, kelompok 3 udah ketemu apa aja? Oke, ya lanjutkan ya. Kelompok 2 gimana kelompok 2? Oke, semangat. Iya betul ya. Ya, menurut pemahaman kalian bagaimana yang kalian tahu dan bagaimana yang kalian dapatkan informasinya ya. Rizky Farhan semangat sekali. Pertama mungkin dari yang sudah selesai duluan yaitu kelompok 2. Kelompok 2 silakan berdiri. Ya, sampaikan apa yang kalian temui dari eksplorasi mandiri kalian yang secara berkelompok tersebut ya. Karena berempat itu harusnya lebih banyak informasi yang bisa kalian peroleh. Pertanyaannya adalah menurut kelompok kalian apa itu K3LH? K3LH adalah kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja dan yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, ramah bagi pekerja. Oke, kemudian mengapa K3LH sangat penting buat kalian dan sebagai siswa SMK? Karena siswa SMK akan segera memasuki dunia kerja dan berhadapan dengan berbagai potensi, risiko dan berbahaya bekerja. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu ya buat kelompok 2. Oke, jadi kita udah belajar apa itu K3LH secara berkelompok. Nah, kita akan membuat project karena pengetahuan yang kalian miliki itu sudah cukup ya untuk kita bisa membuat sebuah kampanye, sebuah himbauan dalam bentuk apa? Dalam bentuk poster ya. Kemarin udah Bapak informasikan bahwa boleh kalian bawa dari rumah apa yang sudah kalian diskusiin ya. Hari ini kita hanya memvalidasi saja bagaimana. Namun poin-poin presentasinya silakan didiskusikan bersama kelompoknya ya. Nah, kelompoknya tersebut masih sama ya. Jadi silakan kalian diskusikan ya. Kemudian Bapak sebelum kalian mendiskusikan di sini mau mendemonstrasikan gitu ya untuk bahan kalian nanti presentasi. Di sini ada yang namanya sarung tangan ESD, electrostatic discharge ya. Ini digunakan ketika kalian bekerja pada pekerjaan yang mengandung atau berhubungan dengan tegangan listrik. Supaya apa? Supaya tidak tersetrum. Ataupun juga melindungi tangan kalian ketika nanti
nyolder ataupun menggunakan perkakas tangan sehingga tangan kalian terlindungi ya. Jadi poster kalian yang udah kalian bawa sebelumnya dan juga alat pelindung diri yang udah kalian pegang gitu ya, itu silakan dianalisis dan nanti dipresentasikan sebagai sebuah proyek kampanye kita terhadap pentingnya K3LH, terutama di mana? Di lingkungan sekolah, dan lebih utama lagi di mana? Di laboratorium, di workshop ini ya, di workshop teknik elektronika industri. Sudah ya. Oke, sekarang karena kelompok 1 sudah selesai duluan, saya yakin lebih siap. Silakan maju berdiri di sini. Ya, mungkin gambarnya akan ditampilkan, maju di depan teman-teman, presentasikan tentang poster K3-nya. Ya. Ya. Silakan dihadap sana ya. Dijelaskan bagaimana kampanyenya dan kenapa penting. Ya, disambil kasih lihat juga boleh. Ya. Oke, itu poster untuk di mana dan bagaimana, silahkan dipresentasikan. Baik, di sini kita akan menjelaskan bagaimana caranya memadamkan api jika ada kebakaran kecil. Kalau ada api, ingat caranya. Kata cara di sini adalah 4 langkah penting dalam menggunakan alat pemadam api ringan. Yang pertama, C. Cabut atau tarik alat api. Yang kedua, A. Arahkan selang api. Yang ketiga, remas atau tekan alat pemadam api. Yang keempat, ratakan api. Oke, sekian. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Jadi alat yang digunakan adalah APAR untuk ketika terjadi kebakaran. Oke, buat yang lain, kelompok lain ada yang mau bertanya mungkin? Ya, pertanyaannya boleh dipersilakan, nanti dijawab. Ya, tanya aja. Tanya aja, bro. Tanya aja, ntar jawab. Gimana kalau nggak ada pertanyaan? Oke, silakan. Ya, pertanyaannya, kenapa harus memerlukan peralatan tersebut? Ya, oke, boleh, Syaira. Mengantisipasi takut terjadi kebakaran di tempat-tempat tertentu. Oke, jawabannya tepat ya. Tepuk tangan. Oke ya, silakan kelompok 1. Terima kasih, tepuk tangan lagi. Buat Padila yang nanya, luar biasa pertanyaannya ya. Kemudian sekarang kelompok 4. Silahkan kelompok 4. Maju untuk presentasi. Saya Bayu, dari PKS Manapura. Jadi kita akan mempresentasikan tentang poster yang disikat di sini. Yang pertama ada menggunakan helm sesuai standar yang akan dibacakan oleh Fadila. Konsep itu melindungi pekerjaan dari cedera kepala akibat benda jatuh atau benturan, meningkatkan kesadaran dan kesehatan pekerja. Yang kedua menggunakan kacamata pelindung. Kacamata pelindung melindungi mata dari benda asing, melindungi mata dari cairan berbahaya, melindungi mata dari radiasi. Kacamata pelindung itu contohnya seperti ini ya. Oke, terima kasih. Yang ketiga menggunakan airmove. Airmove pelindung telinga, melindungi telinga dari kebisingan, mengurangi risiko gangguan pendengaran, melindungi dari kebisingan muncul. Yang keempat menggunakan masker. Oke. Melindungi dari partikel udara, mencegah infeksi untuk mengurangi risiko penyakit. Yang kelima menggunakan sarung tangan.
Nah, Lindungi tabung dari berat, mencegah luka infeksi, melindungi dari bahan kimia. Yang terakhir, gunakan sepatu khusus. Sepatu melindungi kaki dari cedera, mencegah tergelincir, mengurangi resiko kecelakaan. oke, terima kasih buat kelompok 4. Nah, dari apa yang udah dijelaskan oleh kelompok 4 tentang berbagai macam APD, silakan ditanyakan untuk kelompok lain. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau? Ya, boleh, Syaira, silakan. Oke, seberapa penting menggunakan APD di lingkungan kerja? Oke. Karena di lingkungan kerja tuh banyak mesin-mesin yang berisi ilmu, terus banyak resiko kecelakaan kerja ya. Jadi penting banget menggunakan APD di lingkungan kerja. Oke, jawabannya tepat ya. Jadi sangat penting dan dijelaskan juga bahwa banyak potensi bahaya dan juga resiko di tempat kerja. Terima kasih, silakan duduk kembali kelompok 4 gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi dari pembelajaran awal ya dan juga proyek-proyek yang sudah kita kerjakan itu kita ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini gitu ya. Boleh ada yang bantu Bapak gitu ya untuk membacakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini gitu ya, nomor 1 ya. Jadi kesimpulan hari ini bagaimana ya di poin 1? Untuk pertama, ketiga LH melindungi diri dan lingkungan. Ketiga LH adalah dasar untuk menjaga keselamatan, kesehatan diri, serta melindungi teman, guru, dan lingkungan dari bahaya kecelakaan, penyakit, dan kerusakan. Oke, terima kasih kelompok 1. Yaitu kesimpulan pertama hari ini. Ya, jadi yang kelima, tanggung jawab bersama untuk keamanan. Jadi setiap siswa di sini ya, baik itu siswa maupun guru, kita memiliki peran aktif dan tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan memenuhi prosedur, melaporkan bahaya dan peduli terhadap keselamatan bersama. Oke ya, jadi itu untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, sekarang saya minta bagaimana refleksi kalian secara mandiri. Ini satu kelompok bisa dibagi 4 kertasnya. Silahkan refleksikan gimana pembelajaran hari ini. Apa kesan dan pesan yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Ini satu bisa dibagi 4, silahkan. Satu dibagi 4. Jadi saya membagikan ini untuk tahu ya bagaimana hasil pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk menutup kegiatan hari ini ya, jadi karena kita juga sudah berikan kesimpulan, kita juga udah berikan hasil pembelajaran, refleksi pembelajaran yang sudah kita lalui hari ini nanti Bapak akan tempel di mading sebagai bentuk kampanye kita supaya siswa dari jurusan lain ataupun siswa dari kelas lain bisa ikut bersama-sama menjaga kesehatan, keselamatan kerja khususnya di lingkungan sekolah dan juga mengetahui informasi-informasi apa saja tentang K3LH. Cukup sekian dan terima kasih ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Silahkan dipimpin, boleh. Sabari